Hai sobat, kembali lagi bersama Komik Kabi. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The Revenge of the Betrayer Strongest Knight. Di chapter sebelumnya, terlihat pertempuran terjadi antara Shiro dengan Lion Whirlpool Flame. Shiro berhasil menghindar dari serangan hewan itu. Namun secara tak terduga, dia pun akhirnya terkena semburan mana yang begitu kuat dari hewan tersebut. Badan Shiro langsung terpental ke dinding kastil. Para bawahannya terlihat bersorak sambil mengeluhkan kehebatan Tuan Ken. Dalam keadaan itu, Tuan Ken terlihat menyombongkan dirinya, sambil berkata bahwa Shiro terlalu bodoh karena telah meremehkan dirinya dan berani melawan kekuatannya. Dan tanpa terduga, tiba-tiba tubuh Shiro kembali bangkit dari balik keruntuhan. Tuan Ken sangat terkejut melihat Shiro yang kembali bisa bangkit setelah terkena serangan itu. Kemudian dia kembali memerintahkan hewan tersebut untuk membunuhnya dan mengubahnya menjadi abu. Shiro hanya menyikapinya berdiri dengan santai. Saat hewan tersebut ingin menyerang, tiba-tiba tubuh Shiro menghilang dari pandangan dan melesat dengan cepat ke hadapan hewan tersebut. Shiro berkata bahwa dia adalah orang yang lihai dalam memburu beast. Benar saja, dengan cepat Shiro berhasil mengarahkan pukulannya ke tubuh hewan tersebut. Hewan tersebut langsung terpental dan terkapar akibat hantaman pukulan dari Shiro. Melihat hal tersebut, Tuan Ken tidak tinggal diam. Dia kemudian mengaktifkan skillnya, yakni Ghost Chain, di mana di tubuh Tuan Ken muncul aura tengkorak yang seketika langsung menyelimuti tubuh Shiro dan berusaha mengikat tubuh Shiro dengan energi kegelapan yang bisa melahap jiwa Shiro. Semua sudah berakhir. Para spirit itu takkan melepaskanmu sampai mereka menyerap habis jiwamu. Dan saat mereka mengikatmu, maka habislah nyawamu, ucap Tuan Ken. Menyikapi hal tersebut, Shiro hanya tersenyum dengan santai. Dan tanpa diduga, kemudian para spirit itu lenyap seketika dari tubuh Shiro. Tuan Ken pun sangat terkejut melihat hal itu, karena tidak mungkin ada orang yang bisa lepas dari jerat spirit itu. Tanpa basa-basi, Shiro kemudian langsung menghantamkan pukulan tepat ke arah muka Tuan Ken. Tubuh Tuan Ken pun terpental jauh ke dinding kastil. Tuan Ken pun keheranan, kenapa Shiro bisa sekuat itu? Shiro pun menjawab, kalau dia ternyata juga bagian dari salah satu spirit. Tanpa banyak berkata, Shiro kembali menyerang ke arah Tuan Ken. Shiro menghantamkan pukulan ke necknya yakni Strike of the Overworld. Saat itu juga, Tuan Ken berusaha kembali untuk menghadang pukulan itu dengan menyuruh hewan tersebut menyerang ke arah Shiro. Namun hal terduga kembali terulang. Hewan tersebut kembali terpental ke lantai akibat terkena pukulan dari Shiro. Melihat situasi itu, Tuan Ken berusaha untuk kabur melarikan diri. Saat Shiro berniat untuk mengejar, hewan tersebut kembali bangkit dan berusaha menyerang tubuh Shiro dari arah belakang. Shiro berhasil menangkis serangan tersebut. Sepertinya, aku harus menyingkirkanmu terlebih dahulu, ucap Shiro. Dan dengan satu pukulan telak, akhirnya tubuh hewan tersebut tumbang. Di luar kastil, terlihat Tuan Ken berusaha meninggalkan tempat itu. Dia merasa kebingungan akan kekuatan Shiro. Siapakah sebenarnya pria itu? Ucap Tuan Ken. Setelah berhasil menumbangkan hewan tersebut, kemudian Shiro berusaha mengejar Tuan Ken keluar kastil. Terlihat Tuan Ken sangat panik berlari melarikan diri. Para penduduk dibuat keheranan dengan perilaku Tuan Ken yang terlihat sangat panik berlari. Padahal biasanya Tuan Ken terlihat sangat sombong. Di situasi itu, Tuan Ken berusaha mengulur waktu dengan mengaktifkan skillnya dan mengeluarkan kembali spirit untuk menyerang para penduduk. Terlihat bahwa badan para penduduk diikat oleh spirit dan jiwa mereka dilahapnya. Melihat hal itu, Shiro tidak tinggal diam. Dia berusaha menebas para spirit itu. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Tuan Ken untuk pergi melarikan diri. Namun, Shiro tidak membiarkan hal itu terjadi. Shiro pun melompat ke arah Tuan Ken dan menebaskan pedangnya. Tebasan tersebut berhasil ditangkis oleh Tuan Ken, namun tidak bertahan lama. Pedang Tuan Ken terlihat hancur berkeping-keping. Akibat serangan itu, badan Tuan Ken kembali terpental jauh ke dinding rumah penduduk. Ujung pedang terlihat terhunus ke arah leher Tuan Ken. Waktu bermain sudah habis, ucap Shiro. Tiba-tiba, seorang laki-laki berjubah muncul menyerang Shiro dengan panah beracunnya. Namun hal tak terduga terjadi. Panah tersebut terlihat terpental dan tidak mampu menancap di tubuh Shiro. Dengan cepat Shiro menangkap tangan pria berjubah tersebut
yang berniat menghujamkan belatinya. Tanpa Shiro sadari, tiba-tiba badan pria berjubah tersebut berubah menjadi sebuah rantai dan berhasil mengikat tubuh Shiro dengan erat. Melihat hal itu, Tuan Ken berkesempatan kembali untuk melarikan diri. Tuan Ken menuju ke sebuah pintu ruang bawah tanah di area kastil dan bermaksud mendatangi tubuh Aisyah yang terbujur kaku. Ken terlihat putus asa menghadapi kenyataan bahwa dia tidak mampu memenuhi keinginan Aisyah. Kemudian Ken mengaktifkan skill magicnya. Dia berniat melakukan jalan terakhir. Tubuh Aisyah kemudian keluar dari belenggu itu. Ken kemudian memeluknya dengan erat. Kemudian sesuatu terjadi. Tubuh Ken memancarkan aura yang sangat besar. Sementara itu, terlihat tubuh Shiro dililit oleh rantai mana yang kuat. Dengan kekuatannya, Shiro kemudian berhasil menghancurkan rantai yang mengikatnya tersebut. Dari kejauhan, terlihat sebagian bangunan di sekitar kastil telah roboh porak-poranda. Para penduduk terlihat panik dan berpikir itu adalah gempa. Di situasi itu, terlihat sebuah bangunan besar roboh dan mengarah ke seorang gadis kecil. Dengan cepat Shiro menahan bangunan tersebut dengan kepalan tangannya. Shiro pun berpikir, pasti ini adalah ulah Ken. Sementara itu, di dalam kastil Lin, para bawahan Ken terlihat berlari menuju sebuah ruangan karena dipanggil oleh Tuan Ken. Di depan ruangan tersebut, terlihat seorang pria berjubah sedang menunggu kedatangan para bawahannya. Dia mempersilahkan para bawahan tersebut untuk memasuki ruangan tersebut. Para bawahan tersebut menanyakan apakah Tuan Ken bisa mengalahkan Shiro. Pria berjubah tersebut hanya menjawab bahwa Tuan Ken mengatakan dia tidak bisa mengalahkan Shiro dan sedang bersiap untuk meninggalkan kastil Lin. Namun sebelum Tuan Ken meninggalkan kastil, dia ingin membagikan kekayaannya kepada semua orang. Mendengar hal tersebut, para bawahannya terlihat sangat senang. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung memasuki ruangan tersebut. Tiba-tiba, sebuah tentakel besar menghantam tubuh mereka. Tentakel tersebut mengangkat dan menghisap jiwa mereka. Ternyata tentakel tersebut berasal dari seekor monster besar yang tidak lain adalah Tuan Ken yang telah berubah. Setelah berhasil menyerap jiwa bawahannya, monster tersebut keluar dari kastil. Di situasi itu, terlihat tubuh pria berjubah tersebut lenyap berubah menjadi rantai yang tadinya mengikat tubuh Shiro. Di luar kastil, terlihat monster Ken berusaha menyerang para penduduk. Pria berjubah tersebut hanya menyaksikan situasi itu dan berkata, "Manusia, sungguh makhluk yang menyedihkan dan bodoh." Para penduduk terlihat berlarian dari monster tersebut. Monster tersebut terlihat mengambil jiwa para penduduk dengan tentakelnya. Melihat hal tersebut, kemudian Shiro segera menyerang monster tersebut dan menebas tentakel menggunakan pedangnya. Monster tersebut kemudian menyadari kehadiran Shiro dan berniat untuk menyerang Shiro. "Musyus, sebenarnya makhluk apa ini?" ucap Shiro. Musyus kemudian muncul. Itu adalah magical warrior yang gagal. Dia menyerap kekuatan untuk menutupi kekurangannya. "Jangan bilang itu peliharaan Ken," ucap Shiro. "Tidak, makhluk itu adalah Ken. Dia telah menyatu dengan serpihan dari Purple Flame Blade dan berakhir seperti itu," ucap Musyus. Mendengar hal itu, Shiro pun berpikir bahwa Ken telah jauh terjatuh oleh kekuatannya sendiri. Sementara itu, monster tersebut kembali menyerang tubuh Shiro. Shiro berhasil mengelak dari serangan itu. Monster tersebut terlihat sedang mencari Prem Leon. Dia memiliki serpihan dari Purple Flame Blade di dalam dirinya dan sedang mencoba untuk menggunakannya demi meningkatkan kekuatannya, ucap Musyus. "Mana mungkin aku akan membiarkan itu terjadi," ucap Shiro sambil mengacungkan pedangnya. Saat itu juga, Shiro langsung menyerang dengan menggunakan teknik Demon Lotus Slash. Tebasan tersebut mengenai tubuh monster tersebut. Shiro kembali melompat dan mencoba menebas kembali tubuh monster itu. Namun, tiba-tiba monster tersebut menyemburkan ledakan energi dari mulutnya mengarah ke arah Shiro. Shiro berhasil menahan semburan tersebut dengan pedangnya. Kemudian, monster tersebut kemudian terlihat berlari ke arah lain. Monster tersebut berusaha menuju tempat keberadaan Lion Prem untuk mengambil kekuatannya. Shiro pun kemudian berusaha mengejar monster tersebut. Di tempat yang berbeda, yakni di wilayah Kastil Lin, terlihat Carol dengan riang berdiri di atas tubuh Lion. Tiba-tiba, dari arah luar, terlihat pancaran energi mengarah ke arahnya. Benar saja, seketika pancaran energi tersebut menghantam tubuh Carol dengan kuat.
Tubuhnya terpental jauh ke dinding kastil. Kemudian monster tersebut mendatangi Lion Prime dan menusuk tubuhnya dengan tentakelnya. Dia berniat mengambil jantung dari Lion Prime yang di dalamnya berisi serpihan magic artifact. Di situasi itu, terdengar suara dari dalam tubuh monster Ken itu. Tinggal 2 lagi, maka aku akan segera terbebas. Monster Ken tersebut kemudian merasa heran dan berkata, "Siapa kau? Keluar dari tubuhku. Dasar bodoh. Aku akhirnya memiliki tubuhmu. Apa kau pikir aku akan asal patuh saja?" Monster Ken terlihat tidak terima dengan hal itu. Sambil berkata, "Ini adalah mimpiku." Namun suara itu kembali menjawab, "Serahkan saja tubuhmu ini dengan damai." Sementara itu, Shiro berhasil tiba di dalam kastil. Shiro kemudian langsung menebas lengan Monster Ken dengan pedangnya. Shiro terlihat heran dengan situasi itu. Kemudian suara kembali terdengar dari monster itu. "Kau memang kuat, Shiro. Aku akui itu. Tapi sayangnya, waktu bermain sudah habis." Seketika itu juga, monster itu menyerap isi dari jantung Lion Prime. Dan kemudian terlihat tubuh monster itu diselimuti energi yang sangat besar. Shiro pun terkejut menyaksikan hal itu. Seketika, ledakan besar pun terjadi di kastil itu. Dari ledakan tersebut kemudian muncul sesosok monster yang memiliki aura kegelapan yang sangat kuat. Cerita berlanjut ke chapter berikutnya. Terima kasih buat sobat yang sudah menonton.